Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut sekarang dengan tema permulaan hijrah. Ini merupakan tonggak besar dalam perkembangan syariat Islam, di mana dari peristiwa hijrah ini maka Islam akan menyebar dan begitu masif ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Ini dimulai dari peristiwa Baiat Aqobah kedua, di mana itu merupakan tonggak besar Islam berhasil memancangkan tonggak negara di tengah padang pasir yang bergelombang kekufuran dan kebodohan. Dan ini merupakan hasil paling besar yang diperoleh Islam semenjak dakwah dimulai. Maka Rasulullah SAW dan orang-orang muslim diperkenankan untuk hijrah ke negara tersebut, ke Madinah, karena memang dianggap sudah kondusif, di mana secara umum Islam diterima secara baik di Madinah. Maka hijrah ini bukan sekedar mengabaikan kepentingan, mengorbankan harta benda dan menyelamatkan diri semata setelah hak mereka banyak yang dirampas, tapi juga bisa saja mereka akan mengalami kebinasaan pada permulaan hijrah itu atau pada akhirnya. Jadi kalau kita coba renungkan atau ambil hikmahnya, bahwa hijrah ini merupakan pelajaran bagi kita ketika kita bertekad, berniat untuk hijrah. Maka di dalam hijrah Rasul itu, dalam ketika dari Mekah ke Madinah itu menjadi pelajaran bagi kita, dimana ketika hijrah itu semua ditinggalkan, harta benda, kekayaan, status, semuanya, dan saudara yang tidak sepaham dan tidak seiman itu juga ditinggalkan. Bagaimana mereka siap menempuh kehidupan baru di Madinah. Dan jangan lupa juga perjalanan dari Mekah ke Madinah itu kurang lebih 500 km, dan ditempuh saat itu belum ada kendaraan seperti sekarang, ya paling banter naik kuda ataupun onta. Dan yang paling relevan atau masuk akal yaitu naik onta, dan itu bisa berhari-hari dengan perbekalan yang seadanya. Tentunya ini juga mengajarkan bagaimana proses berhijrah itu tidak hanya kerelaan kita untuk meninggalkan semua harta, semua kedudukan, semua jabatan, semua status, tapi juga kemampuan kita istiqomah dalam menempuh perjalanan. Jadi ketika kita misalnya hijrah meninggalkan kemungkaran untuk menjadi lebih baik, dipastikan diuji gitu kan, seberapa kuat kita hijrahnya. Nah, dapat kita gambarkan beberapa hijrah. Ada catatan-catatan penting di sini, bahwa jadi tidak serta-merta Rasulullah itu langsung hijrah, tapi memang diawali, yang pertama kali melakukan hijrah adalah Abu Salamah, yaitu setahun sebelum Baiat Aqobah Kubro. Jadi ternyata sebelum Baiat Aqobah Kubro atau Baiat Aqobah kedua itu sudah ada yang hijrah, yaitu Abu Salamah. Nah, tepatnya setelah Baiat Aqobah pertama ya, yang kemudian disusul oleh istri dan anaknya itu tahun kedua. Karena pertama ketika akan hijrah itu orang-orang Quraisy menahan istri dan anaknya gitu kan, untuk ikut dengan Abu Salamah hijrah ke Madinah. Namun setahun kemudian istri dan anaknya diperbolehkan, karena ketika istrinya ditinggalkan oleh Abu Salamah akan pergi, kemudian ditahan oleh kafir Quraisy, itu istrinya, karena anaknya ditahan gitu kan, dia tidak pergi, anaknya ditahan, dan istri Abu Salamah ini tiap hari ya, Ummu Salamah gitu ya, istri Abu Salamah itu Ummu Salamah, tiap hari dia pergi dari rumahnya ke padang pasir, dan kemudian menangis dari pagi sampai sore, isak-isak, dan seperti yang meratapilah nasibnya gitu kan. Dan ini berlangsung selama satu tahun, dan akhirnya orang-orang Quraisy itu
iba juga gitu ya. Dan akhirnya mereka berkata kepada Ummu Salamah, jika engkau mau susulah suamimu. Setelah dia meminta kembali anaknya, dia pun pergi menuju Madinah, menempuh perjalanan jauh sejauh 500 km. Bayangkan, itu perjalanan yang luar biasa jauh, bisa berhari-hari, itu bisa 1 minggu, mungkin sampai 1 bulan, karena perjalanan bang dengan jalan kaki. Nah, di tengah perjalanan, di tepatnya di Tan'im, dia bertemu dengan Utsman bin Thalhah bin Abu Thalhah. Setelah mengetahui keadaannya, Utsman mengantar Ummu Salamah ke Madinah. Dan kemudian ada Suhaib, hijrah juga ke Madinah. Nah, Suhaib ini dilarang juga oleh orang Quraisy. Orang Quraisy berkata, dulu engkau datang kepada kami dalam keadaan hina dan melarat. Setelah hidup dengan kami, harta bendamu melimpah ruah dan engkau menempatkan apa yang telah engkau dapatkan. Kini engkau hendak pergi begitu saja memboyong hartamu, demi Allah itu tidak akan terjadi. Suhaib berkata, ini luar biasa pengorbanan Suhaib ini. Bagaimana menurut pendapat kalian jika harta bendaku kuserahkan kepada kalian? Apakah kalian akan membiarkan aku? Baiklah, kata kaum Quraisy ini. Dan Suhaib ini akhirnya pergi tanpa membawa apapun. Dia pergi ke Madinah hanya membawa dirinya sendiri gitu, karena semua hartanya diberikan ke kafir Quraisy. Tatkala Rasulullah SAW mendengarnya, maka beliau bersabda, Suhaib beruntung, Suhaib beruntung. Luar biasa pengorbanan Suhaib ini, dan ini menjadi contoh untuk kita bagaimana ketika kita ingin hijrah, meninggalkan semua hal yang memang dapat menghambat gitu. Dan di antara kita kan sekarang banyak yang ingin hijrah, ingin berubah, tapi selalu ada tapinya. Jadi memang kita masih diragukan dengan hal-hal yang di luar aspek ketuhanan gitu. Bahkan justru hijrah ini adalah bagaimana menguji keyakinan kita bahwa hanya Allah lah pegangan kita dan hanya Allah tujuan kita. Kemudian ada juga Umar bin Al-Khattab, Iyas bin Abi Rabi'ah, dan Hisham bin Al-Arsi sudah saling janji bertemu di suatu tempat esok paginya, dan setelah itu mereka hijrah berbarengan ke Madinah. Umar dan Iyas dapat tiba di tempat yang dijanjikan, namun Hisham ditahan orang-orang Quraisy. Umar dan Iyas meneruskan perjalanan ke Madinah dan singgah di Kuba. Abu Jahal dan saudaranya Al-Haris menemui Iyas di Kuba dan berkata, sesungguhnya ibumu bernazar tidak akan menyisir rambutnya dan berteduh dari teriknya matahari. Jadi Abu Jahal ini menyampaikan kepada Iyas untuk menahan dia hijrah ke Madinah, bahwa ibunya Iyas ini yang masih kafir gitu ya. Sesungguhnya kata Abu Jahal, hai Iyasi, ibumu bernazar sebelum kamu kembali kepada dia, ibumu tidak akan menyisir rambutnya dan tidak akan masuk ke rumah, dan dia akan terus ada di luar rumah untuk ada di teriknya matahari gitu kan. Sebelum dia melihatmu, tentu saja hatinya merasa iba karena mendengar penuturan itu. Umar berkata pada Iyasi, wahai Iyasi, demi Allah, jika mereka hendak memperdayamu agar engkau meninggalkan agamamu, maka hindarilah. Demi Allah, jika ibumu sudah tersisa oleh kutu, tentu dia akan menyisir rambutnya, dan jika sudah tidak tahan dibakar panasnya terik matahari di Mekah, tentu dia akan berteduh. Namun Iyasi memutuskan untuk balik lagi ke Makkah karena memang tidak tega dan ingat terus dengan ibunya. Nah, sebelum pergi, Umar memberikan onta. Jadi kalau ambillah ontaku dan pergunakan jika ia ada, karena ia adalah seekor onta yang pintar dan jinak. Naiklah ke atas punggungnya jika engkau meragukan niat kaummu. Kalau ada keraguan, maka segeralah naik onta ini untuk mencari selamat. Kan karena onta ini bisa lari dengan cepat. Di tengah perjalanan, Abu Jahal berkata, wahai keponakanku, demi Allah, sungguhnya ontaku ini sudah kepayahan gitu kan. Apakah engkau sudi memboncengku di atas punggung ontamu? Boleh, jawab Iyasi. Maka ontanya diderungkan lalu Abu Jahal naik ke atas punggungnya di belakang Iyasi. Seketika
itu Yasir didekap, lalu Abu Jahal dan Al-Haris mengikatnya. Mereka masuk Makkah pada siang hari. Lalu Abu Jahal dan Al-Haris berseru, "Wahai penduduk Mekah, berbuatlah terhadap orang-orang yang bodoh di antara kalian seperti kami perbuat saat ini." Jadi ini sebagai ancaman, diperlihatkan Yasir diikat di atas unta dan dikembalikan ke rumahnya, bahwa barang siapa yang berani-berani untuk hijrah lagi ke Madinah, maka ini akan bernasib seperti Yasir, diikat kemudian dihukum gitu ya. Nah, tiga peristiwa ini yang memang tercatat gitu ya, itu sangat mengkhawatirkan kaum Quraisy, sehingga di Quraisy ini akhirnya dikumpulkan para pemuka Quraisy untuk membahas kejadian ini, jangan sampai seluruh penduduk Mekah yang menjadi muslim, yang menganut muslim, berpindah pada syariat Islam, itu memutuskan untuk hijrah ke Madinah, karena ini menjadi sebuah tantangan besar, menjadi masalah besar. Karena kenapa? Ketika misalnya Madinah menjadi perkembangan atau pusat peradaban Islam, maka itu akan mengacaukan perdagangan, kemudian mengancam eksistensi kota Mekah itu sendiri, itu kan. Karena posisi Madinah ini yang strategis dalam sektor perdagangan, karena menjadi jalur kafilah yang melewati pesisir Laut Merah menuju Syam. Omset perdagangan penduduk Mekah ke Syam ini bisa mencapai 4 juta dinar emas setiap tahunnya. Belum lagi dari penduduk Taif dan lain-lainnya. Kelancaran perdagangan ini sepenuhnya bergantung pada faktor keamanan perjalanan kafilah. Siapapun orang Quraisy tentu menyadari bahaya besar yang mengancam jika dakwah Islam bermarkas di Yasrib dan penduduknya bergabung untuk menghadapi pihak lain. Nah, ini mendorong para pembesar Quraisy untuk berkumpul gitu ya. Jadi parlemen Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Parlemen Quraisy ini merupakan perwakilan dari pembesar-pembesar Quraisy, dan ini berkumpul di Darun Nadwah. Ini tepatnya pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun 14 dari kenabian atau nubuah, bertepatan dengan tanggal 12 September tahun 622 Masehi, atau kira-kira selang 2 bulan setelah Bayat Aqobah Kubro. Maka diadakan pertemuan di Darun Nadwah yang dimulai sejak pagi sampai sore hari. Ini merupakan pertemuan paling penting dalam sejarah mereka, yang dihadiri oleh para wakil dari kabilah Quraisy ya. Jadi para pembesar keluarga ini, jadi ada Bani Makhzum, ada Bani Naufal dari Abdi Manaf, kemudian Bani Abdi Syam, ada Bani Abdiddar, dan juga dari Bani Syam, Bani Jumah juga ada di situ. Jadi, nah, dalam pertemuan ini setidaknya pembesar-pembesar Quraisy yang katakanlah memang sangat disegani saat itu, setidaknya ada 7 orang yang hadir, dan itu yang orang-orang yang paling berperan dalam di kabilah Quraisy, dari satu Abu Jahal bin Hisham dari kabilah Bani Makhzum, Jubair bin Mut'im dan Tu'aimah bin Adi serta Al-Haris bin Amir dari Bani Naufal bin Abdi Manaf. Ada Syaibah bin Utbah dari Abdi Manaf, dari Bani Abdi Syam, An-Nadir bin Al-Haris dari Bani Abdiddar, kemudian Abul Bakhtari bin Hisham dari Bani Asad, kemudian Nubih dan Munabih anak Al-Hajjaj dari Bani Sam, Umayyah bin Khalaf bin Jum'ah. Nah, mereka semua akhirnya juga katakanlah berdiskusi, berembuk bagaimana langkah selanjutnya untuk mencegah
penyebaran Islam secara masif, yang terutama juga mencegah hijrahnya orang-orang Mekah yang telah menjadi Islam itu ke Madinah. Akhirnya mereka diputuskan untuk udahlah bunuh saja Muhammad gitu kan. Nah, cuman memang caranya bagaimana nih membunuh Muhammad gitu kan. Berbagai usulan sampaikan dari mulai mengkerangkengnya atau mengurungnya, menyiksanya gitu kan. Tapi ada seorang tua dari penduduk Najd yang sudah mendengar apa yang hendak dirembugkan gitu kan. Nah, orang tua ini diizinkan masuk dan memang ikut serta dalam pertemuan itu dan juga memberikan saran gitu, orang tua dari penduduk Najd ini gitu kan. Dan ada mulai dari tadi masukan-masukan dari mulai menyiksanya, memasukkan ke kerangkeng besi, kemudian tidak memberi makan sehingga dia mati gitu kan. Kemudian juga diusir sajalah gitu kan. Tapi juga semuanya ini, dan akhirnya ada pendapat dari Abu Jahal nih gitu ya. Abu Jahal dia menyampaikan Abu Jahal ini menyampaikan bagaimana nih kalau misalnya semua kabilah yang ada di Quraisy di Mekah ini mengirimkan orang-orang terbaiknya, yang kekar, yang hebat, yang tangguh, dan dibekali dibekali pedang gitu kan. Nah, semua kabilah ini kemudian nanti akan mengepung Muhammad, kemudian nanti salah satu antara mereka membunuh Muhammad itu. Rasulullah SAW menebas sekali tebasan pada lehernya, dan ketika ditebas itu maka seluruh utusan dari kabilah akan tidak terciprat darahnya Muhammad katanya. Jadi sehingga ketika Muhammad ini meninggal, maka seluruh kabilah akan bertanggung jawab, sehingga itu tidak akan jadi masalah. Dan kalaupun orang-orang muslim merasa tersakiti, merasa terzolimi dan akan membalaskan kematian Muhammad, maka dia tidak akan mampu membalas seluruh atau melawan seluruh kabilah yang ada di Mekah, karena mereka semua berkontribusi pada pembunuhan Muhammad. Nah, akhirnya ide ini disetujui oleh seluruh kabilah atau perwakilan yang ada di parlemen Quraisy di Darun Nadwah ini gitu kan. Akhirnya disusunlah rencana, kemudian mereka pulang ke kabilahnya masing-masing dan mengirimkan orang-orang terbaik untuk menjalankan misi pembunuhan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.